Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Teman-teman Python Mania, kita akan melanjutkan khataman data science ya. Kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu pengenalan tentang NumPy, ya, Numeric Python. Baik, di episode yang ke-10 ini, kita akan lanjut ke halaman 38 ya, yang insya Allah berapa itu? Total 548 di buku Python Data Science Handbook ya, karya Jack van der Plas. Kita lanjutkan saja ya. Fixed type arrays in Python. Jadi array dengan tipe data tetap di Python. Python offers several different options for storing data in efficient fixed type data buffer. Ya. The built-in array module available since Python 3.3 can be used to create dense arrays of a uniform type. Python menawarkan beberapa pilihan berbeda untuk menyimpan data dalam buffer data ya tipe tetap yang efisien. Modul array bawaan tersedia sejak di Python 3.3 dapat digunakan untuk membuat array ya dengan tipe yang seragam. Oke, ini seperti ini contoh import array ya, list range 10 maka array dot array i, l. Maka A tulis i 0 1 2 3 sampai 9 ya, kita tiris. Here i is a type code indicating the contents are integer. Oke. Di sini i adalah kode tipe yang menunjukkan isinya adalah bilangan bulat. Baik. Much more useful, however, is the NDArray object of the NumPy package, while Python array object provides efficient storage of array-based data. NumPy add to this efficient operation on that data. We will explore this operation in later section. Here we'll demonstrate several ways of creating a NumPy array. Jadi namun yang lebih berguna adalah objek NDArray dari paket NumPy. Sementara objek array Python menyediakan penyimpanan data berbasis array yang efisien, NumPy menambahkan operasi yang efisien pada data tersebut. Kita akan membahas operasi ini di bagian selanjutnya. Di sini kita akan menunjukkan beberapa cara untuk membuat array NumPy. Well start ya. With the standard NumPy import under the alias np. Kita akan mulai dengan import NumPy standar dengan alias np. Jadi import NumPy snp. Ya, kalau NumPy itu singkatannya snp. Ya, nanti kalau ada pandas itu pd seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah berikutnya adalah creating arrays from Python list. Jadi membuat array dari list Python. First, we can use np.array to create arrays from Python list. Ini ya contoh np array 14253 maka row 14253 ya array-nya ini np.array ya. Remember that unlike Python list, NumPy is constrained to arrays that all contain the same type. If types do not match, NumPy will upcase if possible. Here integer are upcase to floating point. Jadi perlu diingat bahwa tidak seperti list Python. NumPy dibatasi pada array yang semuanya harus berisi tipe data yang sama. Jika tipenya tidak cocok, maka NumPy akan melakukan upcasting. Jika memungkinkan di sini bilangan bulat diubah menjadi floating point. Contoh ini ya, in 9 ini np array 3,14, 4 ya, 2 3. Maka array-nya pun 3,14.2.3. Ya, ini dijadikan yang bulat jadikan floating point. Jadi dijadikan float. If we want to explicitly to set data type of resulting array, we can use the type keyword. Jadi jika kita ingin secara eksplisit mengatur tipe data dari array yang dihasilkan, kita dapat menggunakan keyword dtype. Ya, jadi np array 1234 dtype float 32, maka kita akan berubah jadinya array 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik. Jadi ini artinya ada titiknya, ada desimalnya. Yaitu itu float ya, float 32. Finally, unlike Python list, NumPy arrays can be explicitly to multidimensional. Here's one way of initializing a multidimensional array using a list of lists.
Jadi terakhir, tidak seperti list Python, array NumPy secara eksplisit dapat berdimensi banyak. Berikut ini adalah salah satu cara menginisialisasi array multidimensi menggunakan list of list ya, list dari list ya. Oke, NP array range I plus 3 for I in 246 ya, maka kalau dijalankan array 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi kalau ditambahi dengan 3 ya kan. Oh, ini dibagi dengan 2 ya. I plus 3 ya kan. Jadi nanti di sini kalau 2, 4, 6 for I dijalankan 2, maka di sini berapa? 2 range-nya mulai dari 2 sampai berapa ini? 2 tambah 3, 5. Berarti 2, 3, 4. Kemudian jika 4, maka I sama dengan ya 4 sampai 4, 5, 6. Ya, seperti itu. The inner list are treated as rows. Saya mau jelaskan ini. As rows of the resulting two-dimensional array. Jadi list dalam nested list artinya list dalam apa itu? Blok list yang di dalamnya itu diperlakukan sebagai baris dari array 2 dimensi yang dihasilkan. Oke. Lanjut, creating arrays from scratch. Membentuk array dari awal. Especially for larger arrays, it is more efficient to create arrays from scratch using routine built into NumPy. Here are several examples. Jadi terutama untuk array yang lebih besar, lebih efisien untuk membuat array dari awal menggunakan fungsi bawaan NumPy. Berikut beberapa contohnya. NP zeros ya kan, dengan 10 di type int, maka array isinya 0, 0, 0, 0 semua. Sebanyak 10 poin. 10 elemen ya. Kemudian NP ones ya 3,5 di type float. Jadi nanti dibuat isinya 1 ya dengan apa ini? Ukurannya 3 baris 5 kolom. Tipenya float. Maka N full 3,5 3 baris dengan 3,14, jadi diisi dengan 3,14 semua. N range 0, 22. Maka 0, 2, 4, 6 ini kelipatan 22 semua. 6, 8, 10, 12 sampai 16 kecuali 20 ya. NP lin space. Jadi ini adalah membuat sebuah array dengan 5 nilai setiap spasi di antara 0 dan 5. Jadi 0, 1, 5, maka coba 0, 0,25, 0,5, 0,75 sampai 1,0. NP random 3,3, jadi membuat array ukuran 3,3, random isinya acak. NP random dot normal 0,13,3, jadi nanti ini juga random ya, standar arti standard deviation nanti di sini ya, antara 0, 1, 3,3, jadi dia dibuat array-nya 3,3 ya. Oke. NP random in 0, 10, 3,3, makanya keluar ini random ya, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 0, 5, 0 di antara ini. Kemudian menciptakan 3 kali 3 identitas matrik, jadi NP I ya, dengan isi 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang terakhir NP empty 3, jadi artinya array 1, 1, 0, jadi ini empty, kosong. Array 3. Baik, lanjut kita ke NumPy standard data types. NumPy arrays contain ini NumPy standard data type, ini tipe data standar NumPy. NumPy arrays, array NumPy contain value of a single type. Jadi berisi nilai dengan satu tipe ya. So it is important to have detailed knowledge of those types and their limitation. Sehingga sangatlah penting ya untuk memiliki pengetahuan detail mengenai tipe-tipe tersebut dan keterbatasannya. Because NumPy is built in C, the types will be familiar to user of C, Fortran, and other related language. Jadi dikarenakan NumPy ini dibuat dengan C, maka tipenya akan familiar bagi pengguna C, Fortran, dan bahasa terkait lainnya. The standard NumPy data type I listed in tabel 21. Note that when constructing an array, you can specify them using a string. DNP0 10 dtype int 16 ya. Tipe data standar NumPy tercantum di tabel 2.1.
Perhatikan bahwa saat membangun array, Anda dapat menentukannya menggunakan string np0 10 di type int ya, atau menggunakan associated numpy object np0 10 di type np.int 16. Oke, ini standar tipe datanya numpy. Oke, lanjut. More advanced type specification is possible, such as specifying bit or little endian number. For more information, refer to the NumPy documentation. Jadi spesifikasi tipe yang lebih lanjut akan dimungkinkan seperti menentukan angka big atau little endian. Ya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi NumPy. NumPy juga mendukung tipe data gabungan. NumPy also support compound data types which will be covered in structure data NumPy structure arrays on page 92. Ya, nanti NumPy juga mendukung tipe data gabungan yang akan dibahas dalam data terstruktur array terstruktur NumPy di halaman 92. Oke. Lanjut kita ke 2.2. The basic of NumPy arrays, jadi dasar-dasar array NumPy. Data manipulation in Python is nearly synonymous with NumPy array manipulation. Even newer tools like Pandas Capture 3 are built around the NumPy array. This section will present several examples using NumPy array manipulation to access data and subarrays, and to split, reshape, and join the arrays. While the types of operations shown here may seem a bit dry and pedantic, they comprise the building block of many other examples used throughout the book. Get to know them well. Manipulasi data dalam Python hampir identik dengan manipulasi array NumPy. Bahkan tool yang lebih baru seperti Pandas, yaitu di bab 3 dibangun di atas NumPy. Bagian ini akan menyajikan beberapa contoh menggunakan manipulasi array NumPy untuk mengakses data dan subarray, serta untuk memecah, mengubah bentuk, dan menggabungkan array. Meskipun jenis operasi yang ditampilkan di sini mungkin tampak sedikit membosankan dan bertele-tele, namun operasi ini merupakan blok bangunan dari banyak contoh lain yang digunakan di seluruh buku ini. Maka pelajarilah dengan baik. We'll cover a few categories of basic arrays manipulation here. Attribute of array, determining the size, shape, memory consumption, and data types of arrays. Kita akan membahas beberapa kategori manipulasi array dasar di sini. Yang pertama, atribut array, yang mana untuk menentukan ukuran, bentuk, penggunaan memori, dan tipe data array. Yang kedua, indexing of arrays, getting and setting the value of individual array elements. Jadi, pengindeksan array, mendapatkan dan mengatur nilai elemen array ini secara individual. Slicing of arrays, getting and setting smaller subarrays within a larger array. Jadi, pemotongan array mendapatkan dan mengatur subarray yang lebih kecil di dalam array yang lebih besar. Reshaping of arrays, changing the shape of a given array. Jadi, pembentukan kembali array, mengubah bentuk array yang diberikan. Joining and splitting of arrays, combining multiple array into one and splitting one array into many. Jadi menggabungkan beberapa array menjadi satu dan memecah satu array menjadi banyak. NumPy array attribute. Jadi atribut array NumPy. First, let's discuss some useful array attribute. We'll start by defining three random array in one dimensional, 2-dimensional, and 3-dimensional array. We'll use NumPy random number generator, which we will set with a set value in order to ensure that the same random arrays are generated each time this code is run. Pertama, mari kita bahas bagaimana atribut array yang berguna. Kita akan mulai dengan mendefinisikan 3 array acak, array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kita akan menggunakan generator angka acak NumPy yang akan kita beri seed dengan nilai tertentu untuk memastikan array acak yang sama dihasilkan setiap kali kode ini dijalankan. Jadi import NumPy snp np.random.seed nilai kan. Ada seednya itu ya, maka x1 np random in 10 sys 6 ya, one dimensional array. Di sini 10 sys 3,4 two dimensional array, jadi 2 dimensi array. Yang ini 345 itu 3 dimensional array, jadi 3 dimensi.
Each array has attribute and dim, the number of dimension, shape, the size of its dimension and size, the total size of array. Ya. Maka print x3 and dim equal x3 dot and dim. Print x3 shape ya x3 dot shape. Print x3 size x3 size ya dot size. Maka x3 and dim sama dengan 3, x3 shape 345, kemudian x3 size 60. Ya, seperti itu. Maka another useful attribute is the type, the data type of the array, which we discussed previously in understanding data types in Python on page 34. Ya, ini print dtype x3.dtype, maka dtype-nya int 64. Other attribute, jadi included item size, which lists the size in byte of each array element, and in bytes, which lists the total size in bytes of the array. Setiap array memiliki atribut, di sini atribut berguna lainnya, yaitu item apa itu? Other atribut lain ya. Ya, termasuk item size, which lists the size. Jadi ini adalah mencantumkan ukuran dalam byte dari setiap elemen array. Dan n bytes akan mencantumkan ukuran total dalam byte dari array. Seperti ini. Print item size, x item size, byte. x3 n bytes. Byte-nya berapa? 8 byte. N byte 480 bytes. Ya, tulisan ini. In general, we expect that n byte is equal to item size times size ya. Jadi secara umum kita berharap n byte sama dengan item size dikalikan dengan size ya. Oke, jadi apa itu? N byte itu adalah item size dikali size. Jadi item size-nya kan 8 dikali size. Ukurannya berapa? Itu kan ya 60 tadi ya. 8. Baik. Lanjut. Array indexing, accessing single elements. If you are familiar with Python standard list indexing, indexing in NumPy will feel quite familiar in one-dimensional array. You can access each value counting from 0 by specifying the desired index in square bracket, just as with Python list. X1 array 5 nil 3379 ya. X1 nil jelas ya. X1 nil itu 5. 94 0 1 2 3 4 7. To index di n, jadi jika Anda terbiasa mengindekskan daftar standar Python, pengindeksan di NumPy akan terasa cukup familiar. Dalam array satu dimensi, Anda dapat mengakses nilai ke i dihitung dari 0 dengan menentukan indeks yang diinginkan dalam tanda kurung siku sama seperti daftar Python di bawah ini. Oke. To index from the end of the array, you can use negative index. Ya, jadi untuk mengakses indeks akhir dari array, Anda dapat menggunakan indeks negatif -1, -2, jadi dihitung dari belakang. In a multidimensional array, you can access item using a comma-separated tuple of index. Jadi X2 array misalkan dibuat gini, 3, 5, 2, 4, 7, 6, 8, 8, 1, 6, 7, 7 gitu ya. Nah, maka X2 0,0-nya adalah 3. Oke, titik pertama. Keep in mind that unlike, jadi Anda bisa inilah, untuk mengindeks, you can also modify values. Di Anda juga dapat modifikasi nilai menggunakan notasi indeks di atas. Ya, keep in mind that unlike Python list, NumPy arrays have a fixed type. Jadi perlu diingat bahwa tidak seperti daftar list Python ya, array NumPy itu memiliki tipe yang tetap atau sama. This mean, for example, that if you attempt to insert a floating point value to an integer array, the value will be silently truncated. Don't be caught unaware by this behavior. Perlu diingat bahwa tidak seperti daftar list Python, array NumPy itu memiliki tipe data. Tipe tetap ini berarti misalnya jika Anda mencoba memasukkan nilai floating point ke array integer, nilainya akan diam-diam terpotong. Maka jangan sampai Anda tidak menyadari perilaku ini. Contoh, X10-nya adalah 3,14156. Nah, karena semuanya sudah apa dalam bentuk apa ini? Integer ya. Maka array-nya diganti 30337. Padahal 3 inilah 3,14 tadi, cuman dibulatkan. Baik.
ya. Itu sementara menarik kita sudah sampai di array slicing ya, di array slicing, sub arrays yang mana nanti akan banyak apa saja sih pemotongan array, bagaimana memotong array yang akan kita bahas nanti di episode yang ke-11 dan selanjutnya. Oke, tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, simpel dan menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.